Penyembahan sapi betina sebetulnya adalah hasil pemikiran lama, warisan kelompok masyarakat primitif yang disebut totem. Kita lihat nanti definisi totem melalui Wikipedia. Totemisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa manusia memiliki hubungan mistis atau kekerabatan dengan makhluk halus, misalnya seperti hewan, tumbuhan, atau benda tertentu. Nah, itu biasa kalau di Amerika Utara atau tepatnya di Amerika Serikat sekarang itu banyak suku-suku Indian yang menganggap sebuah kepercayaan totemisme. Totemisme memiliki ciri-ciri, diantaranya totemisme merupakan bentuk kepercayaan yang hidup pada masyarakat dan peradaban kuno. 2. Totemisme berkaitan dengan organisasi sosial yang didasarkan pada pembagian berdasarkan marga-marga bisa. Totemisme diyakini sebagai sistem agama yang paling sederhana dan primitif, ada yang juga begitu. Totemisme diyakini sebagai lambang organisasi sosial maksudnya. Dan totemisme diyakini sebagai wujud adanya dewa yang bersifat non-manusia. Begitulah ciri-ciri yang bisa diprediksi melalui Wikipedia. Jadi totem itu adalah semacam penyembahan pada togut lah, yakni penyembahan yang dilakukan oleh manusia primitif pada Tuhan mereka yang berupa binatang atau tumbuh-tumbuhan jelas. Karena diduga bahwa antara manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu ada tali persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Totem sendiri diakui sebagai sesuatu yang suci sekaligus najis. Jadi tidak boleh disembelih, tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Itu totem. Misalnya ada satu masyarakat kuno percaya ada sebuah tumbuhan yang besar, itu tidak boleh diganggu. Bahkan sekaligus disembah ya. Tuhan totem dipelihara dan dijaga oleh ajaran tabu. Jadi ketabuan yang diutamakan, ulah jangan begini, jangan begitu, ketabuan. Di antara yang dianggap tabu adalah bahwa haram hukumnya membunuh hewan dan tumbuh-tumbuhan atau memakan dagingnya. Itulah pertumbuhan keyakinan tabu berkenaan dengan makanan. Pemikiran ihwal tabu memakan daging binatang dan tumbuhan telah lama berakar pada sebagian masyarakat di dunia ini. Bukan saja di dunia timur, bahkan di barat juga ada kepercayaan semacam itu. Sapi betina dalam hal ini menjadi tabu bagi orang India yang beragama Hindu, dan babi menjadi tabu untuk dimakan bagi orang-orang Yahudi. Kalau di kita bukan ketabuannya, tapi cenderung diharamkan kalau di kepercayaan Islam. Bisa dirujuk sebuah buku Al-Yahudiyah fil Aqidah wa Tarikh karya Isamuddin Hibni An-Nasib di halaman 16 dan 17. Will Durant, seorang filosof besar, pernah mengatakan, pada hakikatnya Anda akan menemukan bahwa gejala khurafat, tahayul, atau tradisi lama senantiasa berhubungan dengan peri kehidupan manusia modern sekarang ini. Sesungguhnya peradaban adalah karya segelintir orang yang membangunnya secara bertahap dan perlahan-lahan disertai kesabaran dalam mengumpulkan bahan-bahannya dari peri kehidupan penuh kemewahan. Sementara itu, kebanyakan orang meskipun telah berlalu beribu-ribu tahun tidak memperlihatkan suatu perubahan yang berarti. Bisa dirujuk di bukunya The Story of Civilization. Oleh karena itu, Islam sangat tegas mengharamkan perbuatan dan penempatan patung di rumah-rumah atau di berbagai tempat. Perilaku mengagungkan patung, di samping mengundang kehadiran setan dan mengusir malaikat, kerap mengundang orang untuk mengagungkan dan membesar-besarkan suatu yang melahirkan fitnah.
Tak seorang pun dapat mengatakan bahwa peradaban manusia telah mencapai suatu batas kemajuan yang tinggi karena semua akal manusia itu memperkenankan adanya penyucian atas berhala. Kita lihat orang-orang Hindu di India menyembah sapi betina. Sapi adalah sebagai dari semacam sesembahan orang Hindu yang selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad, tidak pernah lenyap untuk disucikan dan disembah sampai hari ini. Dalam kitab Samaweda misalnya, salah satu bagian dari Weda, kitab suci orang Hindu, terdapat semacam ibadah berupa kidung yang berjudul sembahyang kepada sapi betina. Jadi kalau diterjemahkan, kidung itu akan berbunyi seperti inilah kurang lebih. Wahai sapi betina suci, bagimu pemujaan, kemuliaan, dan doa pada setiap penampilanmu. Engkau edarkan dan bagi-bagikan susu di waktu fajar menyingsing dan ketika malam gelap gulita. Atau engkau lahirkan anak sapi, sapi betina atau sapi jantan. Kami akan menyiapkan bagimu tempat luas, tempat suci dan layak bagimu. Kami juga akan menyediakan air jernih yang bisa engkau minum. Wahai sapi betina, semoga engkau berkenan menyebarkan nikmat penuh kebahagiaan di antara kami. Ada hikayat yang mengisahkan percakapan antara seekor babi dengan seorang raja. Suatu hari, seekor babi pergi menemui seorang raja. Kebetulan ketika itu ia sedang melakukan sembahyang di depan sapi betina, seraya memproklamirkan atau memproklamasikan sapi betina itu sebagai sembahannya yang berpengaruh atas dirinya dan berpengaruh atas kerajaannya. Berkatalah babi kepada sang raja, "Wahai raja, kapan engkau akan menyembah aku?" Tentu saja sang raja marah seraya membentak babi, lalu berkata, "Keluar kamu, jika tidak maka aku akan membunuhmu." Mendengar perkataan sang raja, maka sang babi pun menangis. Lalu ia berkata, "Baiklah, ternyata engkau hanya mau dan suka memakan dagingku saja. Aku mati untuk menyajikan kepadamu apa yang kamu suka. Tetapi meskipun demikian, kamu hanya mau menyembah sapi betina dan tidak menyembah aku." Raja pun menjawab, "Sungguh kamu bodoh, wahai babi. Aku mengambil dagingmu setelah kamu mati, yakni dalam keadaan kamu tidak dapat memberi apa-apa dan tidak pula dapat menolak apapun. Dagingmu akan segera habis termakan. Adapun sapi, ia dapat memberiku makanan dengan penuh ketaatan, tetapi ia tetap hidup. Demikianlah selanjutnya, ia selalu menyajikan makanan dari hari ke hari tanpa habis-habisnya. Sungguh ia menjadi simbol al-itsar, altruisme. Atas dasar itulah aku menyembahnya." Kita coba dengar pendapat Mahatma Gandhi yang tampaknya cukup jelas dan terang-terangan. Ia menegaskan bahwa sapi betina itu adalah seorang ibu bagi manusia. Pendapatnya itu ditulis dengan judul "Keibuan Sapi Betina, Peran Sapi sebagai Ibu bagi Manusia". Di antaranya ia berkata, "Sesungguhnya penjagaan atas sapi betina sebagaimana ditetapkan dan diwajibkan oleh agama Hindu adalah hadiah dari orang-orang Hindu bagi dunia. Hal itu juga merupakan pancaran adanya rasa persaudaraan antara manusia dengan hewan. Dalam pemikiran orang-orang Hindu diyakini bahwa sapi betina adalah ibu manusia. Memang demikian menurut hakikatnya. Ketika saya melihat seekor sapi betina, saya tidak menganggap bahwa saya itu melihat seekor hewan, karena saya menyembah sapi betina dan akan terus berusaha menyembahnya di hadapan alam semuanya. Bahkan keibuan sapi betina melebihi peran ibu yang sebenarnya jika ditinjau dari berbagai segi. Pertama,
ibu yang sesungguhnya hanya menyusui kita selama 1 atau 2 tahun, tetapi ia menuntut khidmat dari kita sepanjang umur sebagai balasan atas jasanya ini. Sementara itu, ibu kita atau sapi betina memberi susu kepada kita untuk selamanya, dan ia tidak meminta apapun dari kita selain makanan biasa saja. Kedua, jika ibu kita yang sesungguhnya sakit, maka kita perlu mengeluarkan banyak dana untuk kesembuhannya. Jika ibu sapi betina sakit, kita tidak banyak mengeluarkan dana. Ketiga, jika ibu kita yang sesungguhnya mati, maka kita dituntut untuk mengurusnya sampai tuntas, dan hal itu memerlukan banyak biaya. Sementara itu, jika ibu sapi betina mati, ia tetap memberi manfaat bagi kita sebagaimana ia masih hidup, karena kita dapat mengambil manfaat dari setiap bagian jasadnya, termasuk tulang, kulit, dan bahkan tanduknya. Saya tidak mengatakan ini untuk menegaskan betapa kecil peranan ibu yang sesungguhnya, tetapi saya ingin menjelaskan sebab-sebab saya menyembah sapi betina. Sesungguhnya berjuta-juta orang Hindu menyembah dan mengagungkan sapi betina, dan saya mengaku sebagai bagian dari mereka. Ini bisa dilihat di Muqaranatul Adyan Al-Hind karya Dr. Ahmad Shalabi, terbitan Darun Naddah, Mesir, halaman 34 sampai 36.